Bab 81. Aku gak pernah berciuman seperti itu dengan jalang itu. Jelasnya emosi. Sanum mengangguk. Iya mas, redakan emosi kamu dulu ya. Gak bisa bay. Siapa yang berani mengirim foto itu ke kamu? Aku akan cari orangnya. Jangan percaya bay. Ya mas. Sanum tahu, mas juga udah berubah sekarang. Bay, aku emang mainin perempuan, tapi aku gak akan lakukan hal menjijikan mencium mereka seperti itu. Sanum terdiam. Ada sebenarnya beberapa foto yang sudah dia hapus, foto Elis dan Gaza di kamar. Waktu itu Elis jelas mengatakan dia dan Gaza pernah tidur bareng. Aku emang ke klub, tapi gak menyentuh wanita di sana, Gaza menjelaskan takut Sanum membencinya. Apa yang Elis bilang kalian tidur bareng Ju? Dengan Elis hanya ketidaksengajaan. Potong Gaza cepat. Kamu janjikan baik gak ninggalin aku. Kamu mau pergi karena foto itu dan ucapan Elis. Enggak mas. Sanum gak pergi. Kamu ragu karena melihat foto itu. Sanum menutup mulutnya. Kamu ragu bay. Sorot Gaza berubah kecewa melihat keterdiaman Sanum. Dia tersenyum masam. Ya kamu pasti ragu setelah mengatakan akan bertahan. Suara Gaza terdengar berat. Mas gak gitu. Sanum gak ragu, Sanum menggeleng cepat. Dia memegang tangan Gaza yang langsung ditepis. Gaza berdiri dan keluar kamar. Sanum menghela nafas berat. Dan menyusul Gaza yang ternyata ke dapur mengambil minum. Sanum gak ragu mas. Sanum hanya terganggu dengan foto yang dikirimkan. Gaza tidak menggubris. Dia menumpahkan air dingin ke gelas dan meneguknya hingga kandas. Kalau mau ninggalin, silakan aja, ucapnya dingin. Mas, mohonnya. Masa lalu aku emang buruk, hanya melihat foto kamu sudah ragukan. Sanum menggeleng. Enggak mas. Gak apa-apa. Daripada kamu lebih sakit, kamu berhak membuat keputusan. Gaza tersenyum tipis. Pikirannya berkecamuk akan sesuatu. Ditinggalkan. Wanita sebaik Sanum, dia terlalu percaya diri akan mau bertahan dengannya. Cairan bening meleleh dari mata Sanum. Lalu jatuh membasahi pipinya. Gaza tercekat menatap air mata itu. 20. Kalau Sanum ragu, Sanum akan mundur ketika Mbak Elis bilang kalian pernah tidur bareng, lirihnya. Bukan Sanum yang meragukan kamu, tapi kamu yang meragukan Sanum mas, ujarnya kecewa. Sanum hanya ingin mengatakan sama kamu, Sanum hanya merasa terganggu dengan foto masa lalu yang dikirim oleh orang asing itu. Sanum gak mau mendam sendiri dan malah bikin Sanum overthinking nantinya. Sanum hanya berharap dengan Sanum bilang ini mas terbuka menceritakan masa lalu kamu biar Sanum gak kaget lagi kalau ada orang yang berusaha merusak rumah tangga kita dengan ini. Tatapan Gaza turun ke bawah, dia tertunduk. Sanum memeluk Gaza dan menyandarkan kepalanya di dada bidang laki-laki itu. Sanum sayang mas Gaza, lirihnya berulang. Gaza memejamkan matanya. Dadanya bergemuruh akan rasa sesak. Satu tangannya memeluk pinggang Sanum dan tangan lain mengelus lembut kepala Sanum.
Aku takut kehilangan kamu sayang. Sanum gak akan ninggalin Mas, Sanum gak akan terpengaruh dengan foto itu Mas. Gaza mengecup puncak kepala Sanum. Maaf karena menganggap kamu ragu. Ceritalah Mas, Sanum gak mau kita berantem karena hal ini lagi. Elusan Gaza berhenti. Dia merenggangkan pelukannya dan menatap dalam manik mata Sanum. Foto itu editan Bay. Aku memang sering minum-minum sama anak Aksyo. Tapi aku gak pernah menyentuh wanita di sana. Kamu bisa tanya Galan, kamu bisa tanya anak Aksyo sayang. Sanum menatap mata Gaza. Tidak ada kebohongan di sana. Cowok itu mengatakan yang sejujurnya. Lalu soal Elis. Gaza terdiam sesaat. Dia memejamkan mata dan menghela nafas panjang. Maaf aku memang pernah tidur sama Elis, lanjutnya. Sanum menahan nyeri di dadanya akan pengakuan Gaza. Ya Sanum emang menerima masa lalu suaminya, tapi tahu bahwa dia bukanlah yang pertama membuatnya merasa sesak. Tapi Bay, kamu harus tahu itu bukan keinginan aku. Aku tidak sadar karena dijebak wanita jalang. Itu. Retina mata Sanum melebar. Dia memberikan sesuatu di minuman aku. Obat perangsang. Sanum tercekat. Mbak Elis. Sanum menghela nafas, dia menunduk menatap kaus Gaza. Jari telunjuk Gaza mengangkat dagu Sanum hingga mereka bertatapan. Elis sering tidur dengan banyak pria. Dia sering menggoda aku dan aku abaikan hal itu, tapi malam itu, maaf, lirihnya penuh penyesalan. Gaza turun berlutut dan menggenggam dua tangan Sanum. Mas. Aku tahu kamu akan sakit mendengar kenyataan ini Bay. Aku minta maaf melukai kamu. Maaf karena bukan kamu yang pertama. Cairan bening meluncur mulus di pipi Sanum. Dia mengangguk dan mengusap air matanya. Sanum memang merasa sakit, tapi Sanum akan lega karena Mas sudah jujur. 21. Kamu boleh benci aku Bay. Tapi tolong jangan tinggalkan aku karena ini. Sanum menggeleng dengan senyuman kecil. Dia meminta Gaza berdiri dan memeluk erat. Manusia pernah berada pada titik dia melakukan kesalahan besar Mas, manusia pernah punya masa lalu kelam. Hanya karena itu aku gak mungkin ninggalin kamu. Mata Gaza memerah. Dia mengecup puncak kepala Sanum berkali-kali. Bibirnya terus mengatakan kata maaf dan makasih. Vian menginjakkan kaki di mansion mewah Sakaya. Dia membawa sebuah file penting seolah itu harus dia bawa sekarang juga. Di mana Tuan Sakaya? Tanyanya pada salah satu pelayan. Tuan Sakaya sedang keluar menemui klien Pak. Pelayan itu menunduk hormat. Oke, saya akan menaruh ini di meja kerjanya, ujarnya kemudian berlalu. Beberapa pelayan terlihat sibuk di beberapa titik. Vian menatap ruang kerja Sakaya di lorong mengarah ke kanan sedang ke kiri itu kamar utama. Dia melangkah lambat ke arah ruang kerja, sedang tatapannya melirik seorang pelayan yang tidak jauh dari sana membersihkan meja kaca. Dalam diam dia menghitung, selang beberapa detik wanita pelayan itu pergi membawa lap. Hal tersebut Vian gunakan untuk beralih ke lorong kamar utama.
Hanya ada pelayan saat ini. Dia membuka pintu kamar yang tidak dikunci itu dan menyelenong masuk. Vian menatap seisi kamar. Ini pertama kalinya dia menyelinap ke kamar Sakaya. Vian menaruh berkas tersebut di nakas dan melangkah cepat menyusuri kamar tersebut, mencari sesuatu yang bisa dia gunakan untuk mencari bukti lain kecelakaan hari itu. Laci di nakas dia periksa semua. Tapi tidak satu pun dia temukan hal sepenting itu, matanya jeli memperhatikan sekitar. Membuka laci kasur, hanya file biasa yang dia dapat. Vian menghela napas berat dan melirik jam, sudah 15 menit dia di dalam, jika terlalu lama, khawatir Sakaya pulang dan melihatnya. Sakaya pasti tidak akan bodoh menyimpan file yang akan membahayakannya. Pasti dia menyimpan di tempat yang sulit orang tahu. Dia mencari keberadaan berangkar yang mungkin saja menyimpan sesuatu hal yang penting. Tapi sama sekali tidak dia temukan. Cek. Dia tidak bisa melanjutkan. Vian buru-buru berdiri untuk hendak pergi, namun tangannya tidak sengaja menyentuh sesuatu di lantai. Sesuatu kemudian bergerak di bawah kasur, dia tersentak dan mendekat. Vian mengeluarkan ponsel dan mencoba menerangi bagian bawah kasur. Mulutnya menganga melihat sebuah penyimpan rahasia, seperti persegi cukup lebar di bawah kasur. Dia kemudian mendorong sedikit kasur tersebut hingga kini melihat jelas. Ubin sebanyak 2 kotak bergeser ke kanan dan memperlihatkan sesuatu di dalamnya. Ada sebuah file terbungkus di dalam. 22. Vian mengambil file tersebut. Dia mengeluarkan sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Beberapa foto. Foto wanita dan pria dengan bayi kembar dalam pelukan mereka. Vian memperlihatkan gelang bayi yang ada di sana. Gelang yang mirip dengan gelang bayi Sanum. Dia mencari sesuatu di sana dan menemukan sebuah dasi yang berdarah dan masih tersimpan. Vian buru-buru mengambil ponsel dan memfoto dengan ponselnya dasi dan selembar foto tersebut. Kemudian dasi tersebut dia bungkus dengan plastik dan menyimpan di sakunya. Buru-buru dia menyentuh tombol yang ada di lantai dan menutup penyimpanan tersebut. Menata kembali kasurnya dan lekas beranjak dari sana. Vian membuka pintu pelan dan melihat sekitar. Merasa aman, dia melangkah lebar menjauh untuk segera pergi. Tin. Sakaya duduk bersandar di atas mobil mewahnya. Mobil itu kemudian masuk ke dalam gerbang mansion bersama dengan sebuah mobil yang tidak asing keluar. Vian. Apa perlu dia ke sini? Dia menoleh pada asisten di sampingnya. Tadi Pak Vian mengabari menaruh map di ruang kerja Tuan, jelas pria berkacamata tersebut. Sakaya tidak merespon lagi. Mobil itu kemudian berhenti di depan pintu lobi utama Masion. Beberapa pelayan berdiri menyambut, seorang laki-laki berpakaian hitam-hitam sigap membuka pintu. Sakaya keluar dan merapikan jasnya. Pengusaha sukses itu kemudian melangkah lebar melewati para pelayan. Mereka mengikutinya hingga ke depan kamar dan sigap mengambil sepatu dan tas tuannya. Air untuk mandi sudah saya siapkan Tuan. Sakaya berlalu tanpa merespon. Dia membuka pintu kamar dan masuk. Langkahnya tertuju ke meja panjang di mana-mana minuman keras ada di sana. Sakaya menuangkan sedikit ke gelas kemudian duduk di depan sofa.
Ekor matanya tidak sengaja melirik sebuah berkas di atas nakas. Dua alisnya naik, Sakaya menaruh gelasnya dan berdiri. Ia raih berkas yang ternyata berisi laporan perusahaan. Tadi Pak Fian mengabari menaruh map penting di meja kerja Tuan. Sakaya mencengkram dokumen tersebut. Dia mengeratkan giginya tanda marah. Dia menggeram dan melangkah bagian sisi kamar yang lain. Sakaya menekan sebuah tombol hingga lemari hias di kamarnya membuka sendiri dan memperlihatkan kamera CCTV. Dia memeriksa rekaman CCTV kamarnya beberapa menit lalu. Tangannya mengepal melihat Fian yang masuk mencari sesuatu hingga berhasil membuka sesuatu di bawah kasur. Alice. Brak. Wanita yang tengah bersantai di atas kasur king size dan hanya memakai tank top ketat serta celana pendek itu tersenyum melihat Gaza di ambang pintu kamarnya. Sayang. Alice berdiri. Dia menggerai rambut dan berjalan lenggak-lenggok mendekat pada Gaza. 23. Memamerkan bagian tubuhnya yang seksi. Rindu aku. Ini lo kan? Teriaknya murka. Memperlihatkan foto menjijikan yang dikirimkan pada Sanum. Apa maksud lo neror istri gue dengan foto ini? Alice menatap foto tersebut dengan pura-pura terkejut. Wah, ternyata kamu main gak sama aku aja sayang. Bangsat. Gaza mendorong kasar tubuh Alice ke dinding. Dia kemudian meninju dinding belakang gadis itu dengan keras hingga Alice berteriak kaget. Gue jijik dengar kata-kata lo. Sekali lagi lo berani ganggu kehidupan gue dan Sanum. Gue gak akan biarin lo tenang. Gaza, ini bukan aku. Kamu nuduh aku Jari jemarinya Alice membelai lembut rahang Gaza. Dia tersenyum centil. Jauhin tangan lo. Dia hempas kasar tangan tersebut dan menunjuk Alice tepat di depan wajahnya. Alice terkekeh. Aku mana mungkin mengganggu hubungan kalian kan? Kamu tahu Gaza? Aku tidak pernah mengunjungi kalian lagi atau mengatakan sesuatu pada wanita bercadar itu. Gaza menatap tajam. Mumpung kamu di sini, Alice tersenyum dan mencondongkan dadanya pada Gaza, mau main. Di sana Gaza. Bisiknya mendayu melirik kasurnya. Murahan. Gaza mendorong kasar hingga Alice terbentur ke dinding. Dia tidak peduli. Matanya menatap hina dan jijik. Jika bisa mengulang waktu, Gaza ingin memperbaiki semua. Dia yang dulu kenal dengan Alice dan sempat berteman, dia yang menolong Alice hingga kini Alice mengejarnya dan bahkan menjebaknya dengan obat perangsang itu. Jika dia tidak mengenal Alice, dia tidak akan pernah mengenal wanita di depannya yang rendah di matanya. Tidak punya harga. Kasar sekali. Alice meringis. Dengar. Bagi gue gampang membuka kelakuan lo ke publik. Anak dari pengusaha terkenal seorang pelacur seperti ibunya. Alice berubah pucat. Gak, gue harusnya buat berita dulu pengusaha perusahaan tekstil terkenal ini, punya istri pelacur. Gaza. Amuk Alice. Gue juga masih punya chat lo yang goda gue kan Alice. Termasuk lo mengakui kasih gue obat perangsang. Sialan. Ujarnya emosi. Gue juga akan bongkar korupsi bokap lo, kalau semua berita itu diketahui publik.
Lo tahu kan apa yang terjadi? Alice menggepalkan tangannya. Kamu juga akan membuat Sanum tahu masa lalu kamu. Tenang aja, istri gue gak akan mempermasalahkan kejahatan yang pernah gue lakuin. Gue punya istri yang baik. Khawatirkan diri lo. Lo gak bisa ancam gue. Sentaknya. Gue gak bisa. Gaza tertawa mengerikan. Dia memangkas jarak dan menatap sengit. Gue bisa, Alice. Gue. 24. Gak peduli nasi G, sekali lo hancurin rumah tangga gue, lo tamat. Setelahnya Gaza menjauhkan diri dan hendak melangkah.